Di langit biru mentari bersinar, menyinari mimpi. Soal IPAS kelas 3, semester 1 Kurikulum Merdeka. Bab 1. Mari kenali hewan di sekitar kita. Indikator soal nomor 1. Peserta didik dapat menjelaskan definisi hewan peliharaan. Soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan hewan peliharaan? Apakah A. Hewan yang hidup di hutan, B. Hewan yang sengaja dipelihara oleh manusia, atau C. Hewan yang hidup di dalam air? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 2. Peserta didik dapat menunjukkan langkah-langkah untuk mengidentifikasi hewan-hewan di sekitar. Soal nomor 2. Bagaimana cara untuk mengetahui hewan-hewan di sekitar kita? Apakah A. Mencari di buku pelajaran, B. Melakukan aktivitas mencari binatang, atau C. Bertanya kepada teman? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 3. Peserta didik dapat mengidentifikasi dan memahami perbedaan antara hewan peliharaan dan hewan liar. Soal nomor 3. Hewan yang tidak dipelihara dan mencari makan sendiri disebut sebagai apa? Apakah A. Hewan liar, B. Hewan peliharaan, atau C. Hewan yang hidup di dalam air? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 4. Peserta didik dapat menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam aktivitas mencari dan mengamati hewan di sekitar sekolah. Soal nomor 4. Apa yang dilakukan untuk mengetahui hewan-hewan di sekitar sekolah? Apakah A. Membaca buku tugas, B. Melakukan aktivitas mencari binatang, atau C. Melakukan diskusi bersama teman? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 5. Peserta didik dapat menggambarkan cara bergerak hewan peliharaan yang disebutkan. Soal nomor 5. Bagaimana cara hewan peliharaan seperti kucing bergerak? Apakah A. Terbang, B. Melompat-lompat, atau C. Berjalan? Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 6. Peserta didik dapat mengidentifikasi dan mengklasifikasikan hewan berdasarkan keberadaan tulang belakang. Soal nomor 6. Hewan-hewan yang memiliki tulang belakang termasuk dalam kategori apa? Apakah A. Hewan berongga, B. Hewan vertebrata, atau C. Hewan invertebrata? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 7. Peserta didik dapat mengidentifikasi jenis hewan berdasarkan deskripsi yang diberikan. Soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Hewan seperti ular,
buaya, dan kadal termasuk dalam jenis hewan apa? Apakah A. Agnatha, B. Reptil, atau C. Aves? Semangat membara di dalam hati, mimpi besar kan kita gapai. Jawabannya yang B. Berjuang Indikator soal nomor 8. Peserta didik dapat mengidentifikasi kelompok hewan berdasarkan ciri-ciri fisik dan perilaku. Soal nomor 8. Hewan yang memiliki bulu dan biasanya bisa terbang disebut apa? Apakah A. Mamalia, B. Aves, atau C. Amfibi? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 9. Peserta didik dapat menunjukkan pengetahuannya tentang jumlah spesies hewan yang telah ditemukan. Soal nomor 9. Berapa jumlah spesies hewan yang sudah ditemukan oleh para ilmuwan? Apakah A. 100.000 spesies, B. 1,2 juta spesies, atau C. 10 juta spesies? mimpi yang ingin dikejar, langkah pasti takkan terhenti, menuju cita-cita takkan pernah gentar. Semangat Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 10. Peserta didik dapat membedakan adaptasi hewan berdasarkan lingkungan tempat hidupnya. Soal nomor 10. Apa yang membedakan hewan-hewan yang hidup di darat dengan yang hidup di dalam air? Apakah A. Ukuran tubuhnya, B. Cara bergeraknya, atau C. Lingkungan tempat hidupnya? takkan ada rintangan yang menghadang, kita bersama takkan terpatahkan, setiap langkah Jawabannya yang C. Soal IPAS kelas 3, semester 1 kurikulum merdeka, bab 2, ayo, mengenal siklus pada makhluk hidup. Indikator soal nomor 1. Peserta didik dapat memahami manfaat dari perkembangbiakan bagi spesies. Soal nomor 1. Salah satu manfaat dari perkembangbiakan bagi spesies adalah apa? Apakah A. Meningkatkan keragaman genetik, B. Mengurangi jumlah individu, atau C. Menghapuskan spesies? setiap langkah membawa harapan, menuju masa depan yang cerah bersinar. Semangat membara Jawabannya yang A. hati, mimpi Indikator soal nomor 2. Peserta didik dapat mengenali karakteristik hewan dengan siklus hidup tahunan. berjuang, jangan menyerah, kita Soal nomor 2. Hewan yang memiliki siklus hidup tahunan biasanya apa? Apakah A. Memiliki umur panjang, B. Mengalami perubahan bentuk yang besar, atau C. Berkembang biak dengan cepat? jangan menyerah, kita akan meraih semua impian kita. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 3. Peserta didik dapat mengidentifikasi faktor penyebab kepunahan spesies. Soal nomor 3. Kepunahan suatu spesies bisa disebabkan oleh apa? Apakah A. Pemulihan habitat, B. Penambahan jumlah populasi, atau C. Kerusakan lingkungan? Di langit biru mentari bersinar, menyinari mimpi yang ingin dikejar, langkah pasti
Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 4. Peserta didik dapat menentukan tahap awal siklus hidup tanaman. Soal nomor 4. Siklus hidup tanaman sering dimulai dari apa? Apakah A. Bunga, B. Biji, atau C. Akar? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 5. Peserta didik dapat mengenali hewan yang mengalami fase pupa dalam siklus hidupnya. Soal nomor 5. Hewan yang memiliki fase pupa dalam siklus hidupnya adalah apa? Apakah A. Kupu-kupu, B. Ikan, atau C. Beruang? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 6. Peserta didik dapat mengurutkan tahap pertumbuhan manusia setelah bayi. Soal nomor 6. Tahap pertumbuhan manusia setelah bayi adalah apa? Apakah A. Dewasa, B. Remaja, atau C. Anak-anak? Di dalam hati, mimpi besar kan kita gapai. Teruslah berjuang, jangan menyerah. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 7. Peserta didik dapat membedakan hewan yang mengalami metamorfosis lengkap. Soal nomor 7. Hewan yang mengalami metamorfosis lengkap adalah apa? Apakah A. Katak, B. Cicak, atau C. Anjing? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 8. Peserta didik dapat mengenali contoh tanaman dengan siklus hidup 1 tahun. Soal nomor 8. Tanaman yang sering digunakan sebagai contoh siklus hidup 1 tahun adalah apa? Apakah A. Bunga matahari, B. Pohon ok, atau C. Bambu? Di langit biru mentari bersinar, menyinari mimpi yang ingin dikejar. Langkah pasti Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 9. Peserta didik dapat membedakan perbedaan antara hewan ovovivipar dan vivipar. Soal nomor 9. Perbedaan siklus hidup hewan ovovivipar dengan vivipar adalah apa? Apakah A. Ovovivipar melahirkan, vivipar bertelur, B. Ovovivipar bertelur di dalam tubuh, vivipar di luar tubuh, atau C. Ovovivipar bertelur di dalam tubuh, vivipar melahirkan? takkan ada rintangan yang menghadang. Kita bersama takkan terpatahkan. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 10. Peserta didik dapat menjelaskan adaptasi lingkungan hewan untuk berkembang biak. Soal nomor 10. Hewan yang mengandalkan adaptasi lingkungan untuk berkembang biak sering kali apa? Apakah A. Melakukan migrasi, B. Menetap di satu tempat, atau C. Mengubah warna tubuhnya? Jawabannya yang A. Soal IPAS kelas 3 semester 1 kurikulum merdeka. Bab 3.
Hidup bersama alam. Soal IPAS kelas 3 semester 1 kurikulum merdeka. Bab 3. Hidup bersama alam. Bagian A. Para penghuni alam. Peserta didik dapat memahami konsep populasi dalam ekologi. Sekelompok ikan yang hidup di dalam satu kolam disebut A. Individu, B. Populasi, C. Komunitas, D. Spesies. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat mengetahui definisi dari populasi. Makhluk hidup yang sama yang hidup di lingkungan yang sama disebut A. Individu, B. Populasi, C. Ekosistem, D. Habitat. Cita-cita takkan pernah gentar, semangat membara di dalam. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat mengetahui komponen yang membentuk habitat. Tempat tinggal makhluk hidup yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik disebut A. Ekosistem, B. Komunitas, C. Biosfer, D. Bioma. Takkan ada rintangan yang menghadang, kita bersama takkan terpatahkan, setiap langkah membawa harapan. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat memahami konsep komunitas dalam ekosistem. Dalam suatu padang rumput, terdapat rumput, rusa, dan burung. Hubungan antara ketiga makhluk hidup ini disebut A. Populasi, B. Komunitas, C. Individu, D. Ekosistem. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat membedakan antara komponen biotik dan abiotik. Dalam ekosistem, unsur tak hidup seperti air dan tanah disebut A. Biotik, B. Abiotik, C. Ekosistem, D. Populasi. Jawabannya yang B. Soal IPAS kelas 3 semester 1 kurikulum merdeka. Bab 3. Hidup bersama alam. Bagian B. Setiap komponen memiliki peran. Peserta didik dapat menjelaskan peran tanaman dalam menghasilkan oksigen sebagai komponen penting dalam ekosistem. Peran utama tanaman dalam ekosistem adalah A. Mengeluarkan karbon dioksida, B. Menghasilkan oksigen, C. Menyerap cahaya bulan, D. Menghilangkan hama.
Jawabannya yang B. Peserta didik dapat mengidentifikasi contoh komponen abiotik dalam ekosistem laut. Salah satu contoh komponen abiotik dalam ekosistem laut adalah A. Ikan, B. Plankton, C. Air, D. Alga. Setiap langkah membawa harapan menuju masa depan yang cerah bersinar. Semangat membara di dalam Jawabannya yang C. mimpi besar. Peserta didik dapat menjelaskan peran hewan herbivora dalam rantai makanan sebagai konsumen. Jangan menyerah, kita akan meraih. Hewan pemakan tumbuhan seperti kelinci berperan sebagai A. Produsen, B. Konsumen, C. Dekomposer, D. Pengurai. Setiap langkah membawa harapan menuju masa depan yang cerah bersinar. Semangat membara di dalam Jawabannya yang B. besarkan kita akan Peserta didik dapat menganalisis dampak negatif dari penebangan pohon secara sembarangan terhadap keanekaragaman hayati. kita akan meraih semua impian kita. Jika pohon di hutan ditebang secara sembarangan, maka dampaknya adalah A. Meningkatnya suhu tanah, B. Bertambahnya populasi hewan, C. Berkurangnya keanekaragaman hayati, D. Meningkatnya curah hujan. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat mengidentifikasi konsekuensi dari perilaku manusia yang membuang sampah sembarangan terhadap lingkungan. Manusia yang membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan A. Tumbuhan berkembang biak, B. Pencemaran lingkungan, C. Peningkatan populasi hewan, D. Penurunan suhu. Takkan terhenti menuju cita-cita, takkan pernah gentar. Semangat membara di dalam hati, mimpi besarkan kita. Jawabannya yang B. Soal IPAS kelas 3 semester 1 Kurikulum Merdeka. Bab 3. Hidup bersama alam. Bagian C. Hubungan yang unik pada makhluk hidup. Peserta didik dapat mengenali dan menyebutkan jenis simbiosis yang menguntungkan kedua belah pihak. Rintangan yang menghadang, kita bersama. Simbiosis yang menguntungkan kedua belah pihak disebut simbiosis apa? A. Parasitisme, B. Komensalisme, C. Mutualisme, D. Predasi. Di dalam hati, mimpi besarkan kita gapai. Teruslah berjuang, jangan menyerah. Kita akan Jawabannya yang C. Peserta didik dapat memberikan contoh nyata dari hubungan antara spesies yang menunjukkan simbiosis komensalisme. Hubungan antara remora, ikan yang menempel di hiu, dan hiu adalah contoh dari simbiosis apa? A. Mutualisme, B. Parasitisme, C. Komensalisme, D. Kompetisi. mimpi besarkan kita gapai. Teruslah berjuang, jangan menyerah. Kita akan meraih semua
Jawabannya yang C. Peserta didik dapat menjelaskan dan memberikan contoh dari simbiosis yang merugikan salah satu pihak. Simbiosis yang merugikan salah satu pihak dalam hubungan antara makhluk hidup disebut simbiosis apa? A. Komensalisme. B. Parasitisme. C. Mutualisme. D. Predasi. Kita akan menjemputnya. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat menganalisis hubungan simbiosis antara anggrek dan pohon. Contoh simbiosis antara anggrek dan pohon merupakan contoh dari simbiosis apa? A. Parasitisme. B. Komensalisme. C. Mutualisme. D. Kompetisi. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat menjelaskan bagaimana burung pemakan serangga dan kerbau saling menguntungkan. Hubungan antara burung pemakan serangga dan kerbau adalah contoh dari simbiosis apa? A. Komensalisme. B. Mutualisme. C. Parasitisme. D. Predasi. Jawabannya yang B. Soal IPAS kelas 3 semester 1 Kurikulum Merdeka. Bab 4. Berkenalan dengan energi. Soal IPAS kelas 3 semester 1 Kurikulum Merdeka. Bab 4. Berkenalan dengan energi. Bagian A. Energi di sekitar kita. Peserta didik dapat memahami sumber energi yang membuat kendaraan bergerak. Rudi melihat mobil berjalan di jalan. Energi yang membuat mobil bergerak adalah A. Energi panas. B. Energi gerak. C. Energi cahaya. D. Energi bunyi. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat mengetahui jenis energi yang dihasilkan oleh matahari. Energi yang dihasilkan oleh matahari yaitu A. Energi listrik. B. Energi cahaya. C. Energi panas. D. Energi kimia. Di langit biru mentari bersinar, menyinari mimpi yang ingin dikejar. Langkah pasti takkan terhenti. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat mengidentifikasi alat yang mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Alat yang hanya dapat mengubah energi listrik menjadi energi bunyi adalah A. Televisi. B. Radio. C. Lampu. D. Kipas angin.
Jawabannya yang B. Peserta didik dapat mengetahui jenis energi yang menghidupkan lampu. Energi yang digunakan untuk menghidupkan lampu di malam hari adalah A. Energi gerak, B. Energi cahaya, C. Energi listrik, D. Energi bunyi. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat mengenali benda yang menghasilkan energi gerak. Benda yang menghasilkan energi gerak ketika dimainkan adalah A. Piano, B. Bola, C. Buku, D. Meja. Jawabannya yang B. Soal IPAS kelas 3 semester 1 Kurikulum Merdeka. Bab 4. Berkenalan dengan energi. Bagian B. Sumber energi di sekitar kita. Peserta didik dapat memahami fungsi baterai sebagai sumber energi. Baterai berfungsi sebagai sumber energi karena dapat A. Menyimpan energi, B. Mengubah energi, C. Menciptakan energi, D. Mengalirkan energi. Di langit biru mentari bersinar, menyinari mimpi yang ingin dikejar. Langkah pasti takkan terhenti. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat mengidentifikasi jenis energi yang dihasilkan oleh alat tertentu. Benda tersebut menunjukkan alat yang menghasilkan energi. A. Panas dan bunyi, B. Cahaya dan gerak, C. Listrik dan cahaya, D. Kimia dan gerak. Takkan ada rintangan yang menghadang kita bersama. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat mengetahui jenis energi yang terkandung dalam bahan bakar. Energi yang terdapat dalam bensin adalah energi A. Gerak, B. Kimia, C. Listrik, D. Mekanik. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat mengetahui sumber energi yang diperlukan oleh tubuh. Agar tubuh kita dapat beraktivitas, kita memerlukan sumber energi dari A. Makanan, B. Udara, C. Cahaya, D. Tanah. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat mengidentifikasi sumber energi berdasarkan gambar.
Benda berikut menunjukkan sumber energi yang berasal dari A. Bumi, B. Matahari, C. Angin, D. Air. Kita akan menjemputnya. Jawabannya yang B. Soal IPAS kelas 3 semester 1 Kurikulum Merdeka. Bab 4. Berkenalan dengan energi. Bagian C. Yuk, makan sampai habis. Peserta didik dapat memahami pentingnya mengurangi limbah makanan. Mengapa penting untuk tidak menyisakan makanan di piring? A. Karena makanan itu mahal. B. Agar tidak terbuang sia-sia. C. Karena makanan tidak enak. D. Karena makanan cepat basi. Takkan ada rintangan yang menghadang. Jawabannya yang B. Akan terpatahkan. Peserta didik dapat mengetahui jenis energi yang dapat dihemat saat di rumah. Menuju masa depan yang cerah bersih. Energi yang dapat dihemat saat di rumah adalah energi A. Listrik, B. Panas, C. Cahaya, D. Kimia. Jangan menyerah, kita akan meraih semua impian kita. Ada rintangan yang menghadang. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat mengidentifikasi cara membeli makanan sesuai kebutuhan. Apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak membeli makanan berlebihan? A. Membeli makanan dalam jumlah besar. B. Membeli makanan sesuai kebutuhan. C. Membeli makanan tanpa memikirkan jumlah. D. Membeli makanan yang mahal. Impian kita di dalam hati, mimpi besar kan kita gapai. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat memahami alasan menghemat energi untuk lingkungan. Menghemat energi sangat penting karena A. Energi tidak akan habis. B. Energi bisa didapatkan dengan mudah. C. Untuk menjaga lingkungan dan sumber daya. D. Energi hanya digunakan untuk listrik. Di langit biru mentari bersinar. Jawabannya yang C. Mimpi yang ingin dikejar. Peserta didik dapat mengetahui tindakan yang tepat setelah menggunakan lampu. Menuju cita-cita takkan pernah. Ketika selesai menggunakan lampu, sebaiknya kita A. Membiarkannya menyala. B. Mematikan lampu. C. Menyalakannya kembali. D. Mengganti lampu dengan yang lebih terang. Jawabannya yang B. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.